Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi di video kali ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai rekrutmen. Namun dari sisi si pelamar. Jadi bagi yang mau nyari kerja atau yang sedang pusing dengan jobless, stay tune. Jangan kemana-mana. Simak terus ya. Subscribe dulu. Nyari kerja itu gampang sama susah. Selain kita harus memiliki suatu performance yang cukup menarik, juga komunikasi kita juga harus bagus. Karena tidak mungkin juga si HR atau yang menginterview kita tahu kalau kita mampu apabila kita tidak bisa mengkomunikasikannya. Nah, bagi yang sedang mencari pekerjaan, bagi yang sedang baru lulus dari kuliah, kita nggak bicara sekarang ya, kita nggak bicara era COVID ini ya, karena saat ini mungkin perusahaan-perusahaan sedang menutup pintunya untuk karyawan baru masuk. Namun, asal teman-teman di sini tahu, setiap perusahaan sedang searching mana karyawan yang kita rekrut nantinya, dan mereka sudah mulai mengkolek data baik dari internet maupun lamaran yang masuk. Internet itu banyak ya, media sosial yang bisa mengakomodasi hal tersebut. Nantilah kita bahas itu. Oke, yang mau mencari kerja, kita harus siapkan beberapa hal yang remeh-temeh lah, yang mungkin tidak kebayang buat teman-teman semua. Yang pertama, siapkan pakaian. Kenapa sih harus nyiapin pakaian? Karena kalau kita interview, kita dipanggil, kita udah masukin lamaran nih, kemudian nextnya kita dipanggil oleh HR-nya atau interview untuk melakukan interview atau psikotes, pasti yang dilihat pertama apa? Penampilan kita, pakaiannya. Ingat disetrika ya, jangan lecek. Kalau lecek udah penilaian pertama udah minus. Bersih. Kalau putih ya putih, jangan abu-abu ya. Kalau abu-abu ya ketahuan itu kotor, belum dicuci dan lain-lain. Terutama anak kos ya. Kemudian yang berikutnya celana jangan jeans, kecuali kita melamar di tempat yang memang casual di sana ya. Seperti ada beberapa perusahaan yang cukup casual pakaiannya, sehingga kita kalau rapi sendiri menjadi aneh. Yang berikutnya ya kita harus pelajari perusahaan tersebut. Kita harus tahu kita melamar kemana. Kalau kita melamar ke bengkel ya kita nggak perlu rapi-rapi banget, cukup kita casual saja. Kalau kita ke hotel, yang kita melamar ke hotel dengan performance yang bagus, kita harus rapi. Kalau perlu pakai dasi. Apalagi melamar ke bank ya, itu sangat penting penampilan. Selain penampilan ya kita harus rambut nggak boleh gondrong ya, kayak gini kan gondrong nih, kita harus dirapiin, kemudian elegan. Yang berikutnya wangi ya, beli parfum yang jangan menyengat, yang soft aja, jangan terlalu norak baunya, wanginya, karena itu sangat mempengaruhi. Jadi pas baru masuk, baunya itu sangat mempengaruhi. Bener, ini pengalaman asli. Kemudian setelah itu, setelah wawancara, kita pasti akan ditanya, tahu dari mana? Anda harus ingat, karena setiap pelamar biasanya banyak sekali dia melamar, banyak sekali dia mengajukan lamaran ke beberapa perusahaan. Melalui apa dia lupa. Nah di sini teman-teman harus ingat ya, melamar ke siapa, perusahaannya apa, dulu melamarnya melalui apa medianya, apakah email langsung atau apa. Yang berikutnya, apa yang dilamar,
jabatan apa yang mau dilamar. Kadang misalnya ada orang yang dia mampu di accounting, cuman dia bisa juga di marketing, sehingga ada dua lowongan di sana, hajar dua. Ketika ditanya orang HR-nya menanyakan, Anda melamar sebagai apa di sini? Kalau sudah jawabannya bingung, berarti minus lagi nilaiannya. Kita harus tahu kita mau melamar apa. Oh, saya melamar marketing, Pak. Setelah melamar marketing, baru ditanya tentang marketingnya. Nah, berikutnya adalah komunikasi. Jadi, senyaman mungkin. Jangan sampai nanti terlalu tegang. Baik, Pak. Ya. Nah, itu nggak boleh. Relax aja, tapi tidak terlalu santai. Relax aja. Sehingga dengan relax, kita pun menjadi lebih pede, lebih percaya diri untuk mengungkapkan kemampuan kita, keahlian kita. Jangan tegang, jangan jutek, karena sering kita dipermainkan emosi kita oleh yang interview itu, entah dia HR, karena HR biasanya dari lulusan hukum, lulusan ekonomi manajemen, lulusan psikologi. Hati-hati dengan orang psikologi, dimana kalau pas diwawancara pasti ditanya yang aneh-aneh, sehingga itu memancing emosi kita. Emosi itu terpancing. Kadang kalau udah emosi kan muka kita menjadi merah, ini telinga kita merah, senyum kita juga jutek, tidak tulus. Berarti minus lagi. Apalagi Anda mengelamar sebagai marketing atau sales, udah pasti itu poin penting sekali. Kemudian yang berikutnya, tahu keahlianmu, tahu keahlian kita. Kita melamar marketing berarti kita ahlinya di mana? Kita melamar accounting, kelebihan kita di mana? Kok berani sih melamar accounting? Jangan sampai nanti ditanya, Anda melamar accounting, apa kelebihan Anda? Jawaban klasiknya seperti ini. Saya mau belajar, Pak. Saya sangat termotivasi. Saya bekerja keras. Seorang pekerja keras, itu kelebihan saya, Pak. Itu klasik. Banyak teorinya itu. Pasti akan jawaban itu mentah, dan seorang HR itu pasti akan menolak, dalam hatinya menolak. Apaan nih jawaban? Jadi yang kita harus jawab yang benar-benar keahlian kita. Saya mampu kalau di accounting ya, contohnya di accounting. Saya biasa mengerjakan laporan keuangan, Pak. Satu PT saya biasanya, dulu pengalaman saya, atau yang baru lulus. Kalau baru lulus kuliah, saya bisa, Pak, mengerjakan laporan keuangan. Saya tahu bedanya laporan keuangan dengan neraca, itu bisa, dan lain-lain ya. Dan kalau di marketing, saya tahu, Pak, cara bagaimana menambah viewer di medsos kita agar produk kita laku. Itu nilai plus, itu kelebihan. Itu yang harus kita mampu mengungkapkan itu, baru itu menjadi nilai lebih, nilai tambah bagi kita. Jangan sampai kayak tadi, apa kelebihanmu? Saya bekerja keras, Kak. Saya mampu mengerjakan beberapa tugas. Saya tidak akan selesai apabila pekerjaan tidak tuntas. Itu jawaban klasik, jawaban teoritis, jawaban teori banget gitu. Siapapun bisa menjawab hal seperti itu. Namun yang paling penting adalah mengungkapkan kemampuan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kelemahanmu? Pasti akan ada pertanyaan gitu. Anda harus menjawab juga. Jangan sampai Anda menjawab gini, saya tidak tahu kelemahan saya. Kelemahan saya banyak sekali. Karena yang menilai itu orang lain. Itu nggak boleh. Kita harus tahu kelemahan kita. Oh, saya lemahnya apabila berhadapan langsung dengan orang luar. Misalnya bule yang menanyakan itu, saya grogi.
Nah, itu menjadi catatan bagi hasil HR-nya apabila orang ini diterima. Apabila kita diterima, itu menjadi catatan dari HR-nya agar ditambah pelatihan di bahasa Inggris dan menghadapi orang, presentasi di depan orang, terutama di bule. Tergantung perusahaannya bergerak di bidang apa. Kalau di bidang pariwisata, itu poin pertama, itu yang harus kita tingkatkan. Oke, itu dulu. Nanti kita bahas detail yang lain, banyak sekali pernak-perniknya kalau kita melamar pekerjaan. Ingat subscribe, karena dengan subscribe Anda akan selalu terupdate informasi dari video-video yang saya tayangkan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.